Bahasa ya sangat bagus ya, disampaikan oleh Sista, lengkap. Jadi maksudnya keterbatasan bahasa itu kayak gitu teman-teman. Bahasa itu ya, contoh satu kata ya, tapi sesungguhnya itu teh kayak maaf, kita tuh ingin menyampaikan banyak tapi sulit gitu ya, sulit menyampaikannya bagaimana gitu, karena keterbatasan kata-katanya itu hanya disempitkanlah dalam satu kata tersebut. Nah itu namanya disebut dengan keterbatasan bahasa. Ada karena gara-gara apa kalimatnya yang apa tuh yang susah gitu, kemudian juga ada pembiasan, ada dan sebagainya. Jadi pokoknya gini, banyak saya tuh apa ya tuh ngomong gini, suka, cinta, sayang, setia gitu ya, tidak akan berpaling ke lain hati. Semua hal mau ngomong kepada perempuan yang kita cintai itu banyak banget yang kita sampaikan, tapi susah. Ya apa ya ngomongnya itu ya, gitu kan. Nah hanya ada yang bilang I love you, maksudnya you married me gitu. Jadi menikahlah denganku, gitu. Aku halalkan ya kamu. Nah hal-hal yang gitulah yang akhirnya membuat apa dipersempit ya, terbatas bahasa untuk mengungkapkan itu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Banyak tapi terbatas ini. Sama kayak kalau teman-teman fotografi itu teman-teman, kalau kita mengambil foto udah selesai gitu aja. Tapi kalau kita membuat foto ada namanya take a picture and make a picture. Coba ini, coba. Kalau take a picture, ngambil gambar. Udah selesai. Ini foto banyakan. Ini ya. Tapi kalau make a picture, membuat foto, kita harus bagaimana dalam foto tersebut menjelaskan berbagai makna yang ada. Gitu ya. Menyiratkan ada sista pasangan serasi. Contohnya. Ayah contoh. Banyak beribu makna di antara foto ini, antara Sista dengan Ahmad. Contoh. Nah, kayak gini, teman-teman. Keterbatasan bahasa itu seperti itu. Bahasa itu terbatas, sulit banget untuk nyampein, banyak banget, tapi dibatasi gitu. Tadi sudah disampaikan oleh kita luar biasa, ya. Nah, kalau pengalihan bahasa. Nah tadi banyak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterbatasan bahasa. Kenapa sih ini penting dibahas? Dan kenapa bahasa itu terbatas? Karena jumlah kosakata yang kita miliki hanya sedikit, dan juga objek, benda, perlakuan, perbuatan yang ada itu tidak bisa diwakili oleh bahasa. Tidak semuanya bisa diwakili oleh bahasa. Keterbatasan bahasa. Contoh keterbatasan bahasa seperti air putih. Apakah benar air ini berwarna putih? Kalau di Sunda sih benar, cai herang, karena gitu katanya. Nah, kenapa sih air putih? Padahal dia itu transparan dan bening. Kenapa nggak air transparan? Ya itulah, karena keterbatasan bahasa. Juga teman-teman, ada yang tahu nggak sih black box yang di pesawat tuh warnanya apa? Apakah hitam? Enggak, warnanya orange. Jadi itu keterbatasan bahasa. Sesuatu yang warnanya hitam aja dibilang black, sesuatu yang warnanya oranye aja dibilang black box.
Nih buat teman-teman yang pencinta K-pop Korea, Jepang dan Cina, sering disebut ras berkulit kuning langsat. Kuning lah. Apakah benar kulit mereka berwarna kuning? Kan enggak. Karena keterbatasan bahasa, ya itulah kuning. Terus Indonesia sering disebut sawo matang, sawo busuk, ya Allah, astagfirullah. Apakah benar kulit kita ini seperti sawo? Coba kalau ada buah sawo nih kita bandingin. Enggak kan, enggak ada yang 100% sama. Karena keterbatasan bahasa tadi. Kenapa sih keterbatasan itu bisa ada? Gimana caranya agar komunikasi kita efektif menghindari keterbatasan bahasa tadi? Yaitu ada 4. 1. Keterbatasan jumlah kata untuk memaknai satu objek. Contohnya, di sini di kelas ini yang pacaran nggak? Ada Ade sama Sinta. Nah, Ade ke Sinta, menyayangi, mengasihi, melindungi, memberikan perhatian, itu bisa disebut apa? Cinta. Nah, sebaliknya, Sinta itu kayak melarang Ade jangan chattingan sama cewek lain kalau nggak perlu, melarang Ade deket-deket sama cewek lain, mengobrol gitu yang intim kalau nggak perlu. Pokoknya melarang Ade yang buat Sinta jealous gitu ya. Itu kan namanya posesif, berarti sama dengan cinta juga. Nah, maksudnya keterbatasan jumlah kata untuk mewakili objek itu, objeknya berbeda. Kalau Ade itu sayang, mengasihi. Kalau Sinta itu seperti melarang dan mengekang. Tapi bahasanya sama, cinta. Jadi objeknya berbeda, bahasanya tetap sama. Jadi itu kepada satu objek. Terus kata-kata ambigu dan kontekstual. Contoh yang terjadi di rumah saya, kata-kata ambigu itu seperti adik saya, Miss Rina, suka bilang kayak gini, Ci, pindahin dong TV-nya, saya nih lagi enak-enak nonton TV gitu ya. Ci, pindahin dong TV-nya. Apa? Kurang ajar banget suruh saya pindahin TV, berat tau. Itu kan ambigu. Atau contoh lain, ibu saya misal toran air, saya udah mandi tuh, nggak ngisi, nggak mencetrekkan itunya tuh, toran airnya gitu. Nah, ibu saya suka mengingat gini, teh kalau udah mandi hurungkeun cai teh, maksud hurungkeun ya maksudnya cetrekan gitu. Tapi karena keterbatasan bahasa, dia bilang hurungkeun, padahal yang hurung itu maksudnya kalau di Sunda itu hurung bukan hidup sih ya, caang, pokoknya hurungkeun seuneu. Nah gitu, pokoknya kalau hurung itu ya pasti ke api gitu, ke seuneu hurung gitu. Masa cai hurung, cai mah mau gimanain juga tetap cai. Terus itu adalah kata-kata ambigu. Kontekstual. Nah, contohnya kontekstual seperti itu tadi ambigu. Kontekstual harus sesuai, menempatkan kata di tempat yang tepat. Contohnya panas. Panas itu kan bisa diartikan dengan hareudang atau gerah lah dalam bahasa Indonesia. Misal ada orang non Sunda ngomong gini, pisang gorengnya hareudang. What? Pisang goreng hareudang. Terus
mati. Di Sunda kan maot ya. Misalkan orang lain gitu yang baru belajar bahasa Sunda maotkeun tipina, eta tipi dimaotkeun kumaha carana. Terus juga ada bumi. Terus juga ada rumah sakit. Misal rumah sakit kan bahasa Indonesia. Terus sebagai orang Sunda gitu mau disundain bumi au, bumi gering, udur, atau bumi nyeri. Kan enggak. Jadi kita itu harus bisa menentukan konteksnya, tempatnya harus sesuai. Bisa juga satu lagi nih ya, darah tinggi, bahasa Indonesia kan. Terus masa mau darah jangkung gitu di bahasa Sundain, atau darah lonjong memanjang, darah manjang gitu kan enggak gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan konteksnya agar suatu komunikasi menjadi lebih efektif. Terus kata-kata bias budaya. Bias budaya. Dalam budaya Malaysia, duduk itu rumah kamu di mana? Di Indonesia duduk itu ya duduk. Contoh, misal nih, aku Susanti, murid baru TK Tadika Mesra. Assalamualaikum teman-teman, halo, nama aku Susanti. Aku pindahan dari TK Tanah Air Beta. Halo, aku Susanti. Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Susanti. Aku pindahan dari TK Bandung Lautan Api. Kenapa aku pindah ke sini, ke Tadika Mesra? Karena orang tua aku ya pindah ke sini. Ya masa aku nggak diajak, aku ikut lah. Terus ada yang nanya, awak duduk ke mana semasa di Indonesia? Awak duduk ke mana semasa di Indonesia? Oh enggak Mail, aku nggak duduk di mana-mana. Aku dari tadi berdiri kok di sini. Susanti, awak duduk ke mana selama di Indonesia? Nah, maksudnya duduk ke mana itu ya waktu di Indonesia kamu tinggal di kota apa gitu. Jadi saya pindahan dari TK Ade Irma Suryani. Kenapa saya pindah ke TK Tadika Mesra? Ya karena orang tua saya kerjanya pindah ke sini. Masa saya gak diajak? Udah. Gitu. Terus ada yang nanya, awas sama Indonesia duduk ke mana Susanti? Wah enggak, aku nggak duduk kok, aku berdiri dari tadi. Terus aja si Mail nanya ngulang-ngulang sama Indonesia, duduk ke mana? Terus aja gitu sampai gak selesai karena ya bias budaya, gak saling memahami gitu. Jadi itulah duduk di Indonesia ya duduk, di Malaysia itu juga bisa dua arti sih, bisa duduk, bisa juga duduk rumah kamu di mana. Terus mangga, misal ada orang non Jawa Barat datang ke pasar Indonesia, Ahmad, pas kamu pertama kali tahu arti mangga itu silahkan, gimana? Jadi Ahmad nih cerita, dia tuh ke pasar sini, pasar di Majalengka gitu ya, pasar di Jawa Barat, pasar Kadipaten lah sebut, beli daging. Bu, saya mau beli daging. Oh mangga, bade sabaraha kiloan? Enggak, saya enggak beli mangga, saya beli daging. Oke. Bu, saya mau beli daging. Oh mangga, bade sabaraha kiloan? Enggak,
Enggak bu, saya beli daging, saya mau beli dagingnya. Oh mangga, bari sabaraha kiloan a. Jadi karena keterbatasan bahasa, makna mangga yang dimaksud oleh si ibunya ya silahkan mau beli berapa kilo, sedangkan mangga yang dipahami oleh Ahmad yaitu buah mangga, sedangkan dia mau beli daging. Jadi sampai kapanpun tidak akan ketemu dan gak jadi beli. Mungkin mereka berantem sampai sekarang, masih berantem kan Ahmad? Masih. Oke. Itu bias budaya. Sedangkan penafsiran fakta, penafsiran dan penilaian, yaitu contoh faktanya, wih Alvin rajin banget baca buku pengantar, baca buku komunikasi suatu pengantar nih dari tadi, nggak ngedengerin aku Pin. Ternyata malah scroll TikTok. Nah jadi orang yang selewat lihat Alvin pasti, oh Alvin rajin lagi baca buku komunikasi sebuah pengantar, dan faktanya Alvin lagi scroll TikTok. Dan orang yang menilai selewat tadi, yang melihat Alvin baca buku, pasti menilainya ya positif gitu, sedangkan setelah mengetahui faktanya ternyata negatif, scroll TikTok. Terus contoh lagi, misal misal tadi si misal contohnya misal gitu tadi contohnya si misal, ada apa misal kamu lagi baca buku, Rama kamu lagi baca buku, pas ternyata kayak gituin scroll TikTok. Terus Alvin kamu dari tadi main HP mulu, enggak ngedengerin aku ngomong Vin. Ini kata siapa? Ini aku lagi ngaji baca Al-Quran. Innallaha ma'as-sabirin. Oh, nah jadi orang yang melihat sekilas Alvin mungkin akan menilai negatif karena Alvin main HP mulu. Jadi salah penafsiran dengan menyampurkan fakta yang hanya terlihat sekilas. Padahal faktanya Alvin lagi ngaji. Rama rajin banget baca buku pengantar ilmu komunikasi sebuah pengantar. Nah, orang yang selewat melihat Rama lagi baca buku dan faktanya sedang main HP. Tidak. Jadi pencampuran fakta, penafsiran, dan penilaian seperti itu. Oh, bebek.